Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Alfikri dengan NIM D1B018073. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai inovasi teknologi di bidang pertanian hortikultura dan pemberdayaan kelompok tani. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang inovasi teknologi pertanian di bidang hortikultura. Peran teknologi pertanian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi, teknologi pertanian di berbagai wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan, karena masih harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi alam, tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan, serta pengetahuan masyarakat tentang alat teknologi pertanian. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan atau ekstensifikasi sulit diterapkan di Indonesia. Di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian semakin meluas. Petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian berperan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Mengingat bahwa petani sebagai pelaku utama pertanian, inovasi teknologi pertanian tidak ada manfaatnya jika petani tidak menggunakannya. Oleh karena itu, pengadopsian inovasi teknologi pertanian oleh petani penting guna meningkatkan produktivitas usaha tani. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam bidang teknologi, maka pembangunan pertanian pun terhenti. Produksi terhenti, kenaikannya bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau kerusakan yang makin meningkat oleh hama dan penyakit yang masih merajalela. Adapun contoh inovasi teknologi di bidang pertanian adalah teknologi sensor dan teknologi otomasi. Yang pertama itu teknologi sensor, dapat memberikan data yang konkret dan real-time terhadap para petani. Teknologi sensor yang sedang dikembangkan saat ini adalah teknologi sensor bagi tanaman yang memanfaatkan drone untuk mendapatkan beragam data, seperti pertumbuhan hama, penyakit, dan permasalahan lainnya. Teknologi ini banyak dikembangkan di pertanian tanaman hortikultura dalam skala besar. Dengan adanya teknologi ini, penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya dapat lebih terarah dan efisien, sehingga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Yang kedua itu teknologi otomasi. Penerapan otomasi seperti ini masih terbilang sederhana. Namun kini sistem otomasi yang lebih rumit sudah dikembangkan di Belanda. Eldon van Houten mengembangkan teknologi deteksi dan alat panen otomatis untuk pir, pisang, persik, dan pisang di Wageningen University, Belanda. Alat ini bisa mendeteksi level pigmen klorofil dan antokyanin melalui alat yang disematkan terhadap buah yang diamati. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan kamera pendeteksi kombinasi warna atau RGB untuk mendeteksi kedalaman warna sehingga ukuran buah dapat diketahui. Setelah data menunjukkan bahwa buah sudah matang, alat akan memanen buah hanya dalam waktu 2 detik saja. Selain itu, seluruh data kesehatan buah dan tanaman, tingkat kematangan, dan status lainnya akan terintegrasi pada smartphone sehingga dapat dipantau secara real time. Dengan penggunaan teknologi ini, efisiensi akan sangat meningkat
pada tahap waktu dan pada saat panen pun akan lebih terjaga. Penerapan inovasi di wilayah Indonesia berhubungan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluhan lapangan berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian pada petani. Menurut Penaji pada tahun 2016, peran penyuluhan pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi pada petani, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Baiklah, yang selanjutnya pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan berarti usaha atau program proses untuk mengembangkan pemberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuannya secara mandiri. Keberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Adapun definisi kelompok tani menurut Kusnadi pada tahun 1985. Kelompok tani adalah kumpulan orang-orang tani yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kota tani atau disebut juga ketua kelompok tani. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut, maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai power atau kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani dibentuklah kelompok-kelompok tani di pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama. Sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu anggota kelompok. Dalam aspek keorganisasian, kelompok tani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompok tani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada. Pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok petani. Dalam hal itu, penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani atau pendamping dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok petani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok petani sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguat sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri. Mengembang kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. Yang ketiga yaitu mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat yaitu menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Yang kelima yaitu mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani dan kelompok tani lain dan antara kelompok tani dengan pihak lain. Inti dari pemberdayaan kelompok tani tersebut adalah pendelegasian kekuasaan dan pengembalian keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan, mengikutsertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri mereka sendiri, kehormatan dan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses berencana guna meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan akan efektif apabila yang pertama yaitu dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok tani yang seperti saling mempercayai, saling mendukung antara anggota dan pembinanya sehingga pembinaan tidak mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktif anggota. Yang ketiga, sedangkan para pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitator hanyalah sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan kelompok.
Yang keempat itu swadaya, masyarakat berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk petani. Maka dalam kelompok harus ada aturan yang tertulis maupun sebagai pegangan yang mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Yang kelima itu secara umum pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani dalam peningkatan dan pengusahaan serta pemanfaatan sumber daya dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. Kelompok tani yang berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelum dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua itu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Yang terakhir itu memiliki kemampuan dalam menggali dan manfaatkan sumber daya secara kesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat sekitarnya. Baiklah, sekian dari penjelasan inovasi teknologi di bidang pertanian hortikultura dan pemberdayaan kelompok tani yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat salah kata dan salah ucap. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.